Baik, silakan yang langsung ingin menyampaikan bacaannya yang terpendam ingin diceritakan supaya orang-orang melihat buku dari luar juga bisa. Ya, saya ya. Jadi di sini saya baca buku Madilog dari Tan Malaka. Sebenarnya ini kayak baru baca awal banget sih. Udah sebulan megang buku ini tapi baru baca sampai halaman 30 dan masih belum benar-benar terserap semuanya sebenarnya. Nah, di sini saya baca di bagian pendahuluan dulu, yang di bagian sejarah kenapa Madilog itu dibuat. Nah, Madilog ini, Ya? iya prolognya. Madilog ini dibuat oleh Tan Malaka karena dia merasa banyaknya buku-buku di Indonesia yang pada saat itu disebut dengan Hindia Belanda itu tuh tidak dapat mencerdaskan bangsa. Apa ya, kayak yang tidak ada sangkut pautnya lah dengan politik dan kenyataan pada tahun itu gitu. Nah, pada saat itu juga Tan Malaka menceritakan bahwa di zaman itu untuk mendapatkan sebuah buku itu sangat susah. Tan Malaka harus pergi ke luar negeri dulu, entah itu pada saat dia diasingkan ke negara luar atau pada saat dia sedang mengerjakan sesuatu hal di luar negeri, dia tuh baru bisa dapetin buku. Dan benar-benar tidak semua buku itu bermanfaat sih, maksudnya kayak ada sangkut pautnya dengan kehidupan dia di era itu, tidak ada sangkut pautnya dengan politik yang sebenar-benarnya gitu. Karena banyak buku-buku tuh yang dibuat untuk mengagungkan pemerintah pada tahun itu. Ada buku-buku yang kritis. Buku-buku ya. Kritis buku yang protes pemerintah. Iya, yang dibacanya ini. Terus pada tahun 1004 atau 30-an gitu, Tan Malaka ini kembali ke Indonesia setelah 20 tahun diasingkan ke Dainippon atau Jepang kalau nggak salah. Iya, ke Jepang. Dia balik ke Indonesia dan waktu dia singgah ke ke tokoh buku Belanda di Hindia Belanda, itu tuh kayak buku-bukunya itu bukan buku penting semua, kayak buku yang tanpa harus kita baca buku pun kita tahu artinya itu apa, kita tahu ini apa, itu apa gitu. Jadi kayak yang hal-hal basic yang semua orang udah pasti tahu gitu, dan kurang mencerdaskan bangsa. Jadi di Belanda ya, di Belanda yang ditemui di Tan Hindia Malaka. Belanda, Hindia Belanda. di buku tokoh Belanda, di tokoh buku Belanda, toko buku-buku yang ada di toko Belanda. toko buku yang ada di toko Belanda. Ya, toko buku ya. Buku-buku yang ada di toko Belanda. Yang punya orang Belanda. Ya. Terus di buku ini juga dijelaskan di prolognya itu, Tan Malaka menyadari rakyat orang-orang Indonesia itu benar-benar dibodohi oleh Belanda. Karena pada zaman itu kita tuh nggak tahu kenapa kita bisa sampai dijajah. Kita tuh nggak tahu kalau ternyata negara kita ini menyimpan banyak banget harta. Bahkan hal-hal yang kayak tiap hari kita konsumsi, kayak kelapa misalnya, ternyata kelapa ini digunakan di negara luar itu sebagai bahan bakar TNT, sebagai bahan peledaknya, yang itu tidak diketahui oleh bangsa Indonesia gitu. Jadi di prolognya ini dikenalkan kalau Tan Malaka membuat buku ini itu untuk membantu mencerdaskan bangsa yang pertama. Terus untuk memperkenalkan kalau ternyata kita punya aset yang sangat berharga di Indonesia yang tidak semua orang tahu gitu. Dan memberitahu kalau di zaman dulu benar-benar orang Indonesia tuh dibuat bodoh oleh penjajah. Terus ilmu yang saya dapat di sini ini, saya jadi tahu ilmu jembatan keledai. Ya, jadi tuh kayak menyingkat gitu loh biar mudah mengingat, karena Tan Malaka bilang kalau kita mengingat satu hal itu tuh malah mempercepat kebodohan kita. Jadi kita makin bodoh kalau kita menghafal gitu. Jadi lebih baik kita memahaminya itu, terus dipermudah dengan jembatan keledai. Jadi kayak misalnya kan ini Madilog.
Ternyata Madilog ini adalah sebuah singkatan dari matter, dialektika, dan logika. Gitu. Kurang lebih itulah dari dialognya. Dari dialog prolognya. Sudah, terima kasih.